Oh, Sing dewa niku purba pundi, Pak? nggih niki dewa. Niki buta. Monggo niki kura-kura. Sing niki Gunung Mandara, niki Dewa Wisnu, niki Dewa Pasuki. Dados Sawer niki ula. Nggih. Ya. Sini ulane nggih gubet tenggene Gunung Mandara. Ngenten mriki enten critane santen kula ngen. Wonten niki dewa kalih napa jenenge dewa kalih buta niku wau. Nggih. Kan enten dewa niku sejen apa? Bumi Jawa paling angker ini. Nggih. Paling angker alam dunia maksudnya. Nggih. Mboten sak Indonesia tok mboten, alam dunia paling angker. Masalah sadurunge diuni kados kula sampeyan ngeten iki. Berapa puluh ribu tahun yang lalu niku menduni jin-jin ngoten niku. Candi Kesiman di Mojokerto, Jawa Timur tak hanya menawarkan panorama cantik pegunungan. Salah satu relief di candinya berkisah tentang amerta atau air suci yang konon dapat membuat seseorang hidup abadi dan tidak bisa mati. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita simak video ini sampai habis. Tiupan angin yang berhembus pelan membawa kesejukan kawasan Pacet. Persis di Dusun Kesiman, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet itu, bangunan sejarah berdiri kokoh di atas undukan bukit. Bangunan itu dinamai Candi Kesiman. Candi ini dinamai persis dengan nama dusun setempat. Bangunan candi dikelilingi tanaman bunga warna-warni dan pagar kawat duri. Di bagian luarnya, hamparan tanaman bawang dan persawahan bersandingan. Letaknya sekitar 500 meter dari Jalan Raya Pacet Gondang dan 200 meter dari Jalan Poros Desa. Untuk menjangkau lokasi, pengunjung akan menelusuri jalan sempit berlumpur lebih mirip pematang sawah. Berjarak 50 meter sebelum candi, pengunjung melintasi pematang sawah dengan lebar kurang dari setengah meter. Lokasi candi berada di lereng bukit. Dari situ terlihat jurang di mana berada anak sungai yang dinamai Kali Cungkup oleh warga setempat. Persis dari lokasi candi, apabila cuaca cerah, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang melingkupi kawasan Mojokerto bagian tenggara, yakni Gunung Wulirang, Gunung Sindiran, dan Gunung Biru. Letaknya yang tinggi juga memungkinkan setiap pengunjung mendapati pesona pemandangan aduhai khas Pegunungan Pacet. Kendati demikian, pesona Candi Kesiman tak kalah menariknya dengan pemandangan di sekitarnya. Candi yang diperkirakan dibangun pada masa akhir kerajaan era Majapahit itu dulunya dimungkinkan digunakan sebagai tempat bersemedi atau melakukan ritual khusus. Candi ini memiliki panjang 10,2 meter, lebar 7,2 meter, dan tinggi 5 meter. Ukiran yang paling sudut itu saling berhadapan antara ke utara sama ke timur. Itu Hanoman, Dewa Kilin, Kepala Kala, ini Dewa Matahari, dan tengah ini tetap Kepala Kala lagi, Dewa Kilin lagi berhadapan ke utara sama ke selatan. Langsung Hanoman lagi antara utara ke arah ke selatan sama ke timur. Bagian depan yang menjorok tingginya 3 meter, kata penjaga candi.
Ia menyebutkan candi berbahan batu andesit itu dulunya dijaga turun-temurun mulai dari kakek hingga ayahnya. Juru kunci memaparkan kondisi candi dan berbagai relief yang menghiasi tubuh candi. Di antaranya berisi relief Hanoman, kepala kala, kinari-kinari, dan relief utama Samudra Mantana. Di atas ada lubang 2 itu antara gerba sama gerha. Yang kecil itu gerba, yang besar gerha. Itu fungsinya apa itu Pak dulu Pak? Fungsinya untuk semedi lah. Zaman dulu Pak ya? Ya, kalau orang budaya tirakatan lah gitu lah. Pak, kalau ukiran yang di sebelah sana itu apa Pak? Menggambarkan apa Pak? Yang depan sebelah barat itu depan Mas ya. Itu ukiran Samudra Mantana. Ceritanya itu perebutan air amerta, air abadi antara dewa sama kala, sama buto lah Mas, sama raksasa. Karena zaman dulu sebelum dunia ini dihuni manusia, lebih dulu dihuni para raksasa. Dan raksasa itu lebih banyak daripada dewa. Dewanya 5, raksasanya itu ribuan. Tapi akhir cerita itu gimana Pak? Akhir ceritanya para raksasa itu ikut mengadukan amerta. Cerita amerta itu di laut Samudra India. Di Samudra India itu ya. Itu sama Dewa Wisnu, Dewa Kilin, Dewa Wisnu, Dewa Suki, dan Dewa siapa itu ya? Namanya satu yang ada ularnya banyak itu loh. Dewa Siwa. Dewa Siwa. Dan muncul-muncul para dewa-dewa lain lagi, seperti yang merupakan kerbau, sapi, kuda putih, ya kelinci. Itu dewa-dewa itu banyak lagi ikut membantu gitu. Dan sempat guci air amerta itu, air abadi itu kena raksasa, perebutannya itu kan sudah muncul itu ya. Tapi para raksasa ditipu lagi oleh para dewa, menyamar sebagai dewa Lastrita, dewa siapa gitu. Relief utama ini berisi cerita perebutan amerta atau air suci. Di dalamnya terdapat relief sejumlah binatang yang merupakan jelmaan beberapa dewa seperti Siwa dan Wisnu. Dalam cerita relief itu disebutkan, apabila siapa saja yang mampu mendapatkan amerta atau air suci akan mendapatkan keabadian atau tidak bisa mati. Sejumlah literatur menyebutkan, relief Samudra Mantana itu berkaitan erat dengan mitologi pembebasan kutukan. Hal itu seperti yang terdapat di Candi Ceto di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan Majapahit Pak? Kalau sama Majapahit ya tua sih. Cuman berhubung dulu kan kerajaan ini dijajah, ini kerajaan seperti mana itu saja candi di Jolotundo, Air Langga dijajah oleh Singosari dijajah oleh Kediri dijajah lagi oleh Singosari lagi itu kan. Itu kan ya tetap wilayah Majapahit tetap. Cuman kalau pendiriannya belum diketahui, tahun-tahunnya belum ketemu. Kalau yang saya tahu ya Mas ya tempat untuk orang bersemadi. Iya. Tempat beribadatan. Cuma kalau orang sini katanya tempat pembakaran mayat, karena tempat pembakaran mayat bukan begini tempatnya. Kalau saya tahu di Bali kan ada tempat bukan begini itu ya, ngapain bukan begini. Di mana lokasi candi sering dipakai ritual tolak bala atau penyucian kembali manusia. Senada dengan hal itu, bahwasanya beberapa pengunjung candi juga kerap menggunakan lokasi candi sebagai lokasi ritual. Pak, ini yang biasa kesini orang mana Pak biasanya Pak? Ya orang Bali, ada orang Surabaya, orang Malang, orang Pacitan,
orang sama mana Jakarta itu Sunda mungkin. Sunda ya? Iya, orang Sunda. Itu kepentingan mereka ke sini berwisata atau berdoa? Ada yang berdoa, ada yang seperti orang ritual itu, bawa dupa-dupa banyak itu. Dupa yang segini, ada yang besar-besar itu. Ada yang cuma berwisata. Ada yang berwisata. Dan anak-anak sekolah itu ya SMA kemudian SMA Gondang, SMA Padan itu ke sini. Itu melukis gambar-gambar itu. Relief ini, Pak. Reliefnya itu. Pak, ini total semuanya ada berapa relief, Pak? Kotak-kotaknya ini ada berapa? Sini. Kalau reliefnya mungkin ya 1, 2, 3, Rata, Pak ya? 4, Banyak, Pak. 5, 6, 7, 8 kali 3, 24. 24 sama raksasa tadi. Depan ya? Ya, raksasa yang penopang kuda putih itu. Itu tadi belum, kuda putihnya ada, cuma kuda putihnya hilang. Oh, sebenarnya dulu ada kuda putihnya, Pak? Ya, pendamping naik kanan kiri itu loh. Itu ada kuda putih. Coba yang di dalam candi ini, di dalamnya tadi kan ada lubangnya itu Pak, di Iya. tengah-tengah itu nggak ada reliefnya Pak? Nggak ada. Mungkin dulu ada, mungkin ya sudah dibawa ke Trawulan mungkin. Ke mana itu? Ke museum. Pak, niki perkiraan kalau digali lagi, niku kasih Ya, Ada lagi, yang ada dulu lagi. tahu apa pernah digali di situ 2 meter, ke sana 2 meter, masih ada 2 meter. namanya masih Iya, 2 meter lagi masih ada Pak. masih ada. Pengunjung biasanya menggunakan 2 lokasi candi yang unik, yakni Gerba dan Greha. Keduanya adalah ruangan yang terdapat di bagian depan dan tengah bangunan candi. Ruangan bagian dalam candi ini tertutupi dinding candi setinggi 5 meter. Di dalamnya terdapat beberapa batu, persis tempat persembahan yang menghadap arah barat, seperti arah depan candi. Di samping terdapat relief candi yang unik. Candi Kesiman dikatakan Warsilah dulunya adalah candi yang belum selesai dikerjakan, sebab bagian atas candi tidak ditemukan. Dari literatur yang dimiliki Warsilah, terbitan BP3 Jawa Timur silam, bagian atap candi mengalami kerusakan. Sejumlah batu candi tidak ditemukan ketika diteliti oleh beberapa peneliti Belanda dan juga Indonesia. Karena lokasinya yang jarang diketahui, jumlah pengunjung candi itu relatif sedikit dibandingkan dengan candi lainnya di Mojokerto. Terdapat 465 pengunjung yang terdiri dari warga, siswa, peneliti, dan mahasiswa. Anak-anak sekolah yang datang biasanya belajar sejarah, relief, dan juga kesenian dengan melukis pemandangan sekitar. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Aris Sofiani menyebutkan, Candi Kesiman merupakan candi yang diperkirakan dibangun pada akhir era Kerajaan Majapahit. Meski bahan batunya dari batu andesit, diperkirakan candi itu dibangun akhir kejayaan Kerajaan Majapahit.